Kita lanjut lagi. Tadi nomor 271, sekarang 271 ya. 271 tadi belum clear pemerintah. Bagaimana dari panja pemerintah, Pak? 271 tadi. Oh, 271 masih mau dipending, Pak. Ya. Ya. Jadi kita 271 belum sepakat. Pemerintah 275 dulu. Tapi pendingnya nggak bisa lama-lama, Senin harus diketok, Pak. 275. Oke. 301 278 280 278. Balik lagi pemerintah baru hubungan, monggo Pak. Oke, nah, kita 278 oke. Set 280. Ya, konsennya teman sendiri. Konsennya pemerintah sendiri, Pak, bukan. Ya, yang 280 pemerintahan di bidang transportasi. Oke, oke Pak, sudah oke Pak, sudah dimasukin. 280 oke. Ya, 282. 281 Rumen Pak. Walaupun redaksi ini agak penting banget Pak. 281 nanti dulu Pak. 282 Pak. Masih substansi Pak. 282. 288. Karena ada kata dapat, maka kemudian itu bisa dianggarkan atau dianggarkan oleh APBD, Pak. Ya, sehingga kemudian saran kami dihilangkan, Pak. Dapatnya hilang ya? Ya, Ya, oke. 288. 88, Bas. 88. Pimpinan. 28 berapa, Mbak? Pimpinan, ya bentar. Kaitan dengan pasal 288, kaitan dengan frasa dapat itu, karena dihilangkan, gitu kan. Kami mengerti, karena kan bisa dibebankan kepada APBD kan. ya. Tetapi mengingat keterbatasan fiskal kabupaten kota, mohon menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat juga. Karena kan hari ini juga pemerintah daerah, kabupaten kota, keterbatasan APBD kan. Ber APBD kabupaten kotanya juga dibatasi. Pemerintah daerah juga menyumbangkan sebagian besar kemampuan mereka dihilangkan dan menjadi beban pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga kalau nantinya jadi beban jamaah, naif gitu ya. Nah, mohon jadi pertimbangan saja. Uh, uh, sedikit tambahan dari Uman yang di sana. Jadi mungkin di situ juga nanti membantu daerah ini di dalam transportasi, terutama pemberangkatannya dari kabupaten kota, provinsi ke embarkasi. Jadi kami sependapat mendukung bahwa apa namanya DAK dan DAU dari daerah ini semakin dikurangi oleh pemerintah pusat, maka sebaiknya juga tidak kita bebankan 100% pembiayaan keberangkatan ini, tapi paling tidak ada kontribusi atau kebersamaan pemerintah pusat di dalam ini gitu.
Karena tadi saya sampaikan bahwa urusan agama ini adalah urusan pusat yang tidak diserahkan ke daerah, termasuk sebetulnya penyelenggara haji ini. Jadi ini sebagai penguatan terhadap supaya apa namanya ini tidak langsung diberikan di pasal ini, dibebankan 100% kepada daerah. Terima kasih Ketua. Dari pemerintah, bagaimana Pak? Karena jalan keuangan. keluarnya sebetulnya Pak ada di ayat 2. Di ayat 2 itu kita sampaikan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada jemaah haji. Ini yang paling berat. Pak Anggito bagaimana Pak Anggito? Monggo Pak. Pak Sekjen. Ya izin Pak, jadi sebenarnya kan anggaran yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pasal ini kan tidak besar Pak. Hanya transportasi darat, bus aja dari daerah asal ke tempat embarkasi. Jadi menurut saya tidak akan mengganggu kondisi fiskal daerah Bu Yusi, karena tidak besar gitu. Daripada Besar Pak, dibebankan kalau lagi ke Riau jemaah. 3,5 miliar tuh Pak, besar tuh bagi daerah itu. Buat daerah loh Pak. Besar Pak. Tuh. Memberangkatkan dari embarkasi sementara ke definitif itu 3,5 miliar setiap tahunnya keluar Pak. Besar itu Pak 3,5 miliar. Selama ini kan sudah berjalan Bukan juga. kecil. Saya ini mantan kepala daerah nih Pak. Iya. Buat Besar kabupaten ini Sekjen. anggaran Bisa Pak. Besar itu. 3 miliar. Pak Sekjen, Gitu loh. ini yang bicara mantan bupati dan mantan bupati. Tapi begini, saya kira sebetulnya sudah terantisipasi semua. Kalau tidak disebutkan, tidak dihapuskan dapat, nanti ada kepala daerah yang bersiasat, nggak mau menganggarkan. Ini di daerah saya terjadi. Umpamanya dari Nias, nggak ada yang mau Pak. Itu dengan kalimat dapat itu ya dia tidak dapat. Nah kalau kita hapus itu dapat, ya dia berkewajiban. Berapa kemampuannya? Baru dijawab di pasal ayat 2-nya. Nanti akan ditambah oleh jamaah. Saya kira sudah benar. Jadi ada kewajiban daerah, ada kewajiban jamaah. Bagi yang sudah, kalau Pak Ahmad kita lantik lagi menjadi bupati, kalau beliau ini jangankan jamaah haji, yang kepentingan umat Islam pasti dia cari gitu. Tapi yang lain kan nggak begitu. Nah, jadi saya kira usulan pemerintah ini sudah benar nih. Jadi kalau sepanjang bisa pemerintah daerah, beban pemerintah daerah, jadi sudah benar dihapus dapat itu. Jadi dibebankan aja. Kalau dia tidak berkemampuan, sebagaimana kemampuannya akan dijawab oleh jamaah, dibebankan ke jamaah tambahan itu. Saya setuju. Oke ya. 27 288 Artinya dibebankan ya, masih tetap Ya. ya. Oke. dibebankan Mas. Ini 28 berapa sekarang? 289. Ya udah, sekarang 292 Pak. Oh ya. Udah ngedok jadi ngedok terus Pak. Guyon ya. 292 Pak. Pak Menteri. Ya, top Pak. 293. 294. 297. 301. Peraturan menteri ya jadinya. 304. 308. 311. Menteri ya. Ya, oke Pak. 318. Oh, 318. Ntar. Ya, pimpinan. Ya, Mak. Monggo. Ya, kenapa tidak kembalikan kepada substansi usulan DPR saja? Nah, di situ berbicara sanksi administratif. Jadi, dalam memberikan perlindungan kepada jemaah haji dan petugas haji, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri berwenang memberikan sanksi administratif bagi yang melanggar dan berkoordinasi dengan
dengan kementerian dan lembaga terkait gitu loh. Karena ini menyangkut dengan sanksi administratif gitu loh. Karena menyangkut sanksi. Saya coba. Ya, silakan Pak. 312. Enggak, Pak. Mohon izin Pemerintah. pimpinan. 312. Terkait DIM 318, kami relokasi dengan DIM yang khusus terkait sanksi. Karena di DIM yang kami dekatkan dengan jenis sanksi pun juga ada korelasi dengan ketentuan di 318. Lebih dekat dia. Kalau seperti ini kan ujuk-ujuk nih, tiba-tiba sanksi. Padahal sebelumnya dia tidak bicara sanksi. Maka sanksi ini kami relokasi ketentuannya dengan terkait jenis-jenis sanksi yang tercantum dalam DIM berapa tadi? Bentar. Dalam memberikan perlindungan kepada pihak haji dan pihak haji sebenarnya mungkin masih di sini kementerian dan lembaga terkait. Bagaimana teman-teman? Belum Pak, belum. Bukan itu Pak. Enggak, saya ada Pak. Ya, bukan sanksi ke petugas haji, Ya, justru bukan. petugas yang mau dilindungi, Ya. yang Dan melindungi haji- petugas, haji- melindungi jamaah. Jadi Menteri- ya sudah benar ini. Ini sudah benar sebetulnya nih. Ini yang nyambungnya sama 311 Pak. Ya, Ya, melihatnya itu ayat 1, jadi tidak ada pemberian sanksi, ayat 2, ayat 3. Enggak. perlindungan kok. Sudah benar Pak ini Pak. Udah benar. Sudah benar. Oke ya. Terus Aman-aman. 23. 3, 2, 3. 3, 2, 3. Istilah dibuat umum karena tidak hanya memberikan ganti rugi yang timbul atas dasar pelayanan organisasi dan transaksi. Oh iya, ini kita sederhanakan saja Pak. Kalau konteksnya itu ganti rugi ya ganti rugi aja Pak. Nggak perlu kemudian ganti rugi yang timbul atas akibat pelayanan, ganti rugi aja gitu. Istilah umum aja Pak. Bagaimana Bu? Bentar Pak, masih 318 apa? 8 itu pimpinan, mohon maaf. Dalam memberikan perlindungan kepada jamaah dan petugas haji sebagaimana dimaksud ayat 1, gitu kan? Menteri berwenang memberikan sanksi administratif bagi yang melanggar dan berkoordinasi dengan dengan Menteri. menteri dan lembaga terkait bagi yang melanggar gitu loh. Kalau ada yang melanggar, dia berhak memberikan sanksi administratif. Iya, gitu loh. tapi kan ini bukan dalam pasal melanggar. Ini pasalnya perlindungan. Kok perlindungan kok mau memberi sanksi? Nanti baru mungkin ya, nanti ada pasal berikutnya, baru ketentuan terhadap petugas yang tidak melaksanakan tanggung jawab atau jamaah yang ditipu gitu. Dia berhak memberi sanksi. Ini kan baru memberikan perlindungan deh. Yang mau dilindungi itu siapa? Jamaah. Yang mau dilindungi itu siapa? Petugas. Ya berkoordinasi kepada pihak. Mengenai sanksi nanti akan ada tanggung jawab yang tidak dilaksanakan baru disanksi. Oh, di bab Yang lain, pasti yang lain. sanksi dan Karena nggak mungkin dicampur perlindungan kok sanksi. Tugas bab- kita bab kan sanksi melindungi dan kok. hukum. Kok disanksi gitu loh. Oh, Itu nanti kita tempatkan di pasal lain. oke. Oke ya. 318 ketok. 3, 2, 3. Oh ya. Umum ya. Oke Pak. Yang penting ganti rugi ya. Tok. 3, 2, 7. 3, 2, 7. Yang tadinya 327 itu sudah ditentukan pada ayat 1, tapi ternyata terkitatnya jadi ayat 2. Ya. Ya. Oke Pak. Bu Seri oke. 3, 2, 9. 3, 30. Oke Pak. Selanjutnya tim redaksional dibahas di tim tim SIN dan tim Timus. Untuk substansi baru DIM 121. Iya Pak. Ya. Iya. Oke, terbaru. Oh. Bukan Pak. Masih penyelenggaraan ibadah haji yang reguler Pak.
121, Bu. Substansi baru. Hmm. Dibaliknya, Pak. 121. 121. 121 ada substansi baru. Mas, substansi baru 121. Ya, untuk 121 Pak, mohon izin saran kami yang pasal 10B 121 itu ayat satunya dicoret Pak. Dicoret. Menteri menetapkan ketua haji reguler dicoret karena itu tidak sama dengan pasal 9 DIM 98 Pak. 89 plus 98 coba kita lihat. Hah? DIM 98 coba. Tim 89. Oh, DIM 89. Coba DIM 89. Ini Pak, kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud Mana? oleh Menteri setelah dibahas. Ini Pak. 89. 89. Nah, ini Pak. Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri setelah dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi nggak konsisten. Kalau di sini dengan DPR, kenapa kemudian di DIM 121 cuma Menteri saja gitu loh Pak. Ya, jadi saran kami Pak, yang 121 ayat satunya dihapus, tapi ayat 2-nya tetap. Terus ini kita dulu Pak, 121. Ayat 121-nya ayat 1 dihapus. Tapi ayat 2-nya tetap hidup. Kemudian menjadi ayat 1. Oh, kuota haji reguler. Ini tanpa ayat, tanpa ayat. Oh Ya. ya. Tanpa ayat ya. Hah? Berarti naik loh Pak. Ya, tanpa ayat tapi merujuk kepada pasal 89, Pak. Ya. Ya, pasal 10B loh Pak ini. Ya, betul, Pak. Pasal 10B tanpa ayat. Ya, merujuk kepada pasal 10B. Bagaimana teman-teman? Dok? Terus 140. 140. 140 substansi baru. Ketentuan pasal sehingga ini menambahkan dan atau, Pak. Substansi baru loh Pak. Dan ataunya itu. 140. 140 ya. Ya. Iya Pak. Teknis, Pak. Ira-ira teknis Pak, ira-ira. Kalau pasal 140 itu irah-irahnya Pak, nggak masalah, tetap itu Pak. Iya Mbak. Ya nggak masalah, ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi berikut, itu irah-irahnya atau apa introduction-nya lah kira-kira. Iya. Oke ya. Karena Ya, di sestama mana nih? Pak, sestama siapa Pak ya? Jelasan Pak ya. 140. Oke Bu. Tukang salah. 141. 141 saya beri kesempatan Pak Sesmen Pak, silakan Pak. Makasih Pak Wamen Sesnek. Mungkin yang pasal 13 ini tadinya memang tidak ada Pak. Dan ini kita mengusulkan di pasal 13 ayat 2 huruf A, ini kita mengusulkan untuk diubah dengan menambahkan frase dan atau, mengingat jika tidak menggunakan kombinasi dan atau jumlah proporsi kuota haji akan timpang dan mengakomodasi kuota existing. Substansi ini memang awalnya tidak ada masuk dalam usulan DPR. Pemerintah mengusulkan substansi baru ini untuk menambahkan frase dan atau untuk mengakomodir kuota existing dan memberikan fleksibilitas pada menteri dan gubernur. Yang mana, Mak? Iya, sampai pasal 5 tuh, Pak. Ibu siap ya? Sampai 5. Ya Pak Hasan ya. Ini kan pasal ayat baru semua. Baru, Pak, ya. Usulan baru semua aja, Pak. Menteri membagi kuota haji reguler Jadi sebagaimana. maksudnya begini, pembagian kuota itu tidak merata, tapi nanti berdasarkan besaran jamaah di daerah. Ya, jadi daftar tunggu begitu nanti. Jadi melihat itu, menteri dan gubernur bisa menetapkan haji reguler itu. Karena nanti akan ada lama sekali semakin menumpuk, mestinya yang besar-besar proporsinya itu dibagi lebih banyak gitu. Oh, iya. Itu maksudnya. Kalau kita setujui ya pasal ini penting. Tapi Asal kalau seperti satu. yang sekarang kan dibagi rata nih, Ya. proporsi. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat berangkat. Setuju saya, Pak. Setuju. Sebentar pimpinan. Itu poin 3-nya itu Pak
Pimpinan, Gubernur dapat membagi dan menetapkan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini kehadiran gubernur di sini ini gimana pertimbangannya? Jadi saya khawatirnya nanti ada tarik ulur kepentingan di sini, Pak. Ya, jadi nanti saya khawatirnya kuota haji ini nanti diambil alih kalau ada, kan sebelumnya itu kan kewenangan menteri. Nah, terus di pasal 3 ini kita hadirkan ada kata gubernur. Nah, saya khawatirnya ada masalah di sini nanti pimpinan. Minta tanggapan juga teman-teman. Ayo silakan, Mas Eli. Monggo teman-teman, sebelum pemerintah, Pak Pasha. Monggo Bu. Saya memahami bahwa hari ini ada 2 skema yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Muslim. Yang kedua berdasarkan masa tunggu. Ya, Mbak. Nah, saya ingin meminta skema dari pemerintah. Ada berapa provinsi yang menggunakan jumlah penduduk Muslim dan berapa provinsi yang menggunakan masa tunggu. Jangan sampai ini menjadi permainan gubernur atau kepala daerah untuk menggunakan permainan ini. Cawe-cawe, mohon maaf kalau istilah kita ya, kayak begitu. Karena ini juga kan harus ada keterbukaan dan transparansi. Jangan sampai masa tunggunya jadi makin lama, kayak begitu. Karena kan kita ingin ini ada keterbukaan. Nah, supaya kita tahu kayak misalnya di Jawa Barat saja. Di Jawa Barat ini ada 27 kabupaten kota yang menggunakan jumlah penduduk, ada kabupaten kota mana saja yang menggunakan masa tunggu, ada berapa kabupaten kota. Ada tidak skema itu sudah dimiliki tidak oleh Kemenak yang saat ini atau mungkin Kementerian Haji ya. Contoh seperti itu. Mohon izin Pak Pimpinan. Monggo. Sebetulnya Pak, pasal 13 ini sudah ada di undang-undang yang lama, di pasal 13 juga. Cuman kami menambahkan dan atau saja itu di dan atau lama hari bekerja 14 hari. Ya, di ayat 2-nya, di ayat 3-nya ya, ayat 2-nya. Tapi penjelasan lebih lanjut kenapa ini kemudian kita pertahankan, Pak. Saya minta anggota saya Pak Hasan, silakan Pak. Jelaskan Pak. Diizinkan Pak. Monggo. Baik. Terima kasih ya Pak. Bapak Ibu yang terhormat, jadi dapat kami tambahkan penjelasan terkait dengan pembagian kuota ini, bahwasanya di undang-undang yang lama Pak, jadi bunyinya yang ayat 2 ini hanya proporsi jumlah penduduk Muslim antar provinsi, kemudian atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi. Nah ini ada dua kriteria yang seharusnya dipakai untuk membagi kuota. Nah sementara yang berlaku existing sampai dengan saat ini, Pak, ini tidak menggunakan keduanya, Pak. Karena ini ada gabungan, Pak. Jadi kalau seandainya kita menggunakan jumlah penduduk Muslim antar provinsi, ini memang berdampak pada contoh misalkan Jawa Timur, Pak. Jawa Timur itu kuotanya kurang dari jumlah penduduknya, penduduk Muslim. Nah, sementara kalau daftar tunggu jemaah antar provinsi, ini yang kurang adalah Sulawesi Selatan, Pak. Nah, jumlahnya itu cukup banyak, Pak. Nah, sehingga Kementerian Agama selama ini membaginya itu adalah di mix, Pak, antara jumlah penduduk Muslim dengan daftar tunggu. Sehingga ketika dihitung oleh BPK, itu nggak pernah sama, Pak. Mau menggunakan jumlah penduduk Muslim, itu juga nggak klop. Mau menggunakan daftar tunggu antar provinsi juga nggak klop. Karena memang ada seperti contoh Papua. Papua itu sebenarnya kalau real dia hanya mungkin sekitar 600 sampai 700. Tapi dia dapat 1000. Karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan untuk syiar dan lain sebagainya, Pak. Nah, ini kemudian yang membuat kami mengusulkan dengan kata dan atau dan garing atau, sehingga mungkin bisa di mix di antara kedua kriteria ini, Pak. Karena kalau kita menggunakan salah satu, ini pasti berdampak pada provinsi yang saat ini existing. Contoh misalkan Jawa Barat itu akan berkurang ketika dengan menggunakan daftar tunggu jemaah antar provinsi, Jawa Barat akan berkurang 8.000. Jawa Timur akan nambah 8.000. Nah ini dampaknya ketika kita menggunakan strict antara A atau B. Sehingga kami mengusulkan untuk di mix dengan kata-kata dan atau. Oke, Pak. Kemudian tadi yang terkait dengan
pembagian gubernur, ini memang ada 9 provinsi yang dibagi menjadi kota, kabupaten, kota. Dan memang ada kendala. Yang pertama adalah kita tidak bisa membagi kuota ini segera, Bu. Harus menunggu peraturan gubernur untuk membagi ke kabupaten kota. Sehingga kami pernah, Bapak Ibu sekalian, melakukan pelunasan itu menunggu Jawa Barat yang keputusan gubernurnya lama. Nah, ini kan berdampak kepada kerugian jamaah ketika akan melunasi. Sehingga bisa jadi misalkan untuk yang gubernur itu bisa jadi mungkin tidak perlu diatur semua dari pusat saja, tinggal nanti pembagiannya sesuai dengan nomor urut pendaftaran. Itu Bapak jawaban kami. Makasih. Ada masukan? Pimpinan, kalau begitu untuk penentuan kuota provinsi gak usah oleh gubernur. Kenapa tidak oleh pusat saja? Kalau memang dianggap gubernur itu akan memperlambat, gitu loh. Karena yang sudah-sudah itu akan menghambat proses masa pelunasan. Ya, ini kan undang-undang kita yang buat. Apa tinggal bahasanya ganti gitu loh. Gubernur itu tinggal menerima dari pusat bahwa mereka existing kabupaten kota terima sekian gitu. Itu akan lebih elok. Jadi bukan bahasa, Bu Seli. Ayat 3 dan 4 dibuang aja. Iya, ayat 3 dan iya Jadi nggak ada bahasa. Jadi penentuan kuota itu mau di mix, mau apa, itu menteri. Menteri, iya Jadi betul. nggak ada gubernur, nggak ada bupati. Setuju. Ya, penentuan kuota. Buang aja 3-4 itu, selesai. Ya, Karena selesai. itu betul, itu mengganggu selama ini kan? Ya, mengganggu kita selama ini. Sepakat. Dah, buang. Menambahkan Bu Seli juga itu nanti modal pilkada nanti itu. Oke ya. Buang. Ayo Pak, mana dibuang dulu? Gubernur dah ya. Ya. Dibaca lagi Bu Seli, cocok? Cocok nggih? Ya, tinggal nambah di ayat 1, Pak. Nggih. Provinsi dan kabupaten kota, Pak. Oh ya. Jadi ayat 3-4-nya dihapus, tapi di pasal 1-nya ditambah. Ya. Jadi fully ke menteri. Ya. Cocok ya? Untung ada sekjen Kemenak. 100 berapa sekarang? Sekarang berapa? Lanjut ya Pak ya. Tadi berarti tim 140 192. Kita menambahkan kementerian Pak di 192 karena PPIH itu unsurnya kan juga dari petugas penyerahan hajinya itu kan juga dari kementerian Pak, dari KL. Sudah ya. Kementerian. Kementerian maksudnya Kementerian. Haji. Kementeriannya Umroh. Kementerian Haji ya Pak ya? Ya. Iya betul. Oke. Haji. Cocok ya? Kementerian Haji. Haji dan umroh maksudnya. Siap. 208. 208. Ketentuan lebih lanjut ini kita ngatur dengan peraturan menteri Pak supaya nanti ada dasar hukum untuk pengaturan materi muatan yang lebih teknis. Kita tambahkan peraturan menteri. Nah, peraturan menteri ya. Cocok ya. 223. 223. 223. Sama Pak, memberikan dasar hukum untuk pengaturan materi muatan yang lebih besar teknis Pak. Oke, Bu Siap. Seli. Sekarang kita pasal yang dihapus. 145. Bentar Pak. 145. Ya Pak, karena sudah masuk pada ayat 1 Pak. Bagaimana? Di ayat 1 sudah ada Pak. Iya, Mbak. Benar ya, Mbak? Ya. Ya, oke. Saya mau yang belakang nih ini. 151. 151 dihapus akan diatur dalam peraturan menteri karena bersifat teknis. Oke, Mbak. Sama Pak, 151, 152, 153, 154, 155 sampai dengan 161. Bentar, Pak. Tanya belakang dulu saya.
Teman-teman ada ini 151 Sampai 161, Pak. 151 sampai 161. Ya, diatur oleh Peraturan Menteri, Pak. Ya. Siap. Berarti tok ya. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161. Sekarang 195. 195. Akan diatur dalam peraturan Menteri, Pak. Kabar. 195. Izin pimpinan, ini kan dari tadi, dari itu kan saya lihat itu kan yang dihapus-hapus ini kan sangat penting ini terkait Mana, Bu? jamaah lansia, kemudian jamaah haji reguler lunas tunda berangkat, dan ini kan selalu jadi polemik dan masalah yang ada di daerah. Nah, kemudian kalau ini dikatakan sudah diatur di peraturan menteri, harusnya ditunjukin juga dong ke kita ini seperti apa peraturan dalam apa peraturan menterinya. Sehingga ini tidak jadi hanya bacaan saja gitu loh, Pak. Jadi kita pun butuh. Benar nggak itu sudah diatur di peraturan menteri? Oh ya, Itu aja pimpinan. pimpinan, makasih. Oke. Monggo Jadi Bu begini, tadi. pimpinan. Saya menindaklanjuti yang disampaikan Ibu Magdalena. Pada saat ini akan ditetapkan menjadi undang-undang, maka aturan turunannya mohon segera disiapkan Siap. dan segera disampaikan kepada kami sehingga ini bukan menjadi aturan turunannya baru keluar 2 tahun kemudian. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Oh, Pak. Monggo, Pak. ya, ketoknya belum ketok putus ini. Belum putus, Pak. Belum Monggo, Pak. putus ya. Belum. Baik. Ketuknya baru besok Senin, Pak. Pelan-pelan ya. Ini kan di 150 itu pasal 16 ya. DIM 150, Menteri menetapkan pengisian kota haji reguler, masa pelunasan dan perpanjangan masa pelunasan. Ini kan disetujui toh, tetap toh. Yang di atasnya. Kita setuju ini kan? Ya, Pak. Substansi. Ya kan? Kan setuju itu pelunasan. Nah, isinya itu sama dengan keseluruhan dari apa yang dimaksud dengan pelunasan, perpanjangan, dan masa pelunasan. Ini sebagai, kenapa ini dikunci di undang-undang? Untuk menghindari di peraturan ini tidak termasuk nanti. Seperti apa misalkan, pengisian kota, jamaah haji reguler, lunas, tunda berangkat. Gitu kan. Jemaah haji reguler masuk alokasi kota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Substansi yang diatur kan sama itu. Dimengerti nggak Pak ininya Pak? Nah selain dari yang ini baru di aturan peraturan menteri. Tapi di undang-undangnya sudah diamankan tuh. Menteri menetapkan pengisian kota haji reguler masa pelunasan dan perpanjangan masa pelunasan. Gitu. Pengisian kota jemaah haji yang dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat. Menurut pemerintah ini dihapus. Begitu ya. Tapi menurut usulan itu harus dimasukkan karena takut tertinggal dalam peraturan yang di poin terakhir ini, Pak. Di DIM 162. 162 coba. Di DIM 162 kan sama tuh, ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kota reguler diatur karena jadi peraturan kepala badan jadi peraturan menteri kan. Sama itu. Nah, kenapa diamankan di undang-undang? Itu untuk agar ini tidak tertinggal di peraturan menterinya nanti, Pak. Misalkan, jemaah haji dengan mahram atau keluarga, jemaah haji pada urutan berikutnya, ini kan prinsip semua ini, Pak. Sebenarnya dimasukkan pun, nggak dihapus pun nggak ada masalah ini. Toh pasalnya, toh ayatnya itu masuk disetujui juga oleh pemerintah. Cek ya. Pasal 16 tetap. DIM 149. DIM 149. Kan tetap tuh. DIM 150 yang berubah itu kan hanya menteri menetapkan pengisian yang semula kepala badan kan. Betul ya? Karena berubah jadi menteri, dirubah ayat satunya menjadi menteri menetapkan yang semula kepala badan yang menetapkan.
Pemerintah setuju. Ayat 2-nya yang pemerintah nggak mau nih. Pengisian kota jamaah haji sebagian dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi. Itu nggak setuju dia. Padahal ini prinsip menurut DPR. Kenapa? Harus jemaah haji reguler lunas tunda. Berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Maksudnya ini agar nggak ada. Kalau katakanlah penetapan haji reguler ditetapkan dia pada tidak tahun berjalan keberangkatannya. Bisa dipahami nggak, Pak? Maksudnya dari DPR itu. Paham. Mengamankan itu saja sebenarnya. Nah, di luar ini, di luar dari apa ayat 3 ayat 3 A B C D E kemudian apa dan ayat 2 ayat ADM 161 baru diberikan peluang. Kalau nggak termasuk ini, yang lain ini diaturnya melalui peraturan menteri gitu loh. Ini usulan DPR ya. Ini yang dimasukkan usulan DPR begitu gitu loh. Siap Pak, paham Pak. Nah, kalau katakanlah ini dianggap nanti akan masuk di peraturan menteri, nah kita nggak yakin ini akan masuk karena ini prinsip gitu loh. Itu ini apa Ya, maksud apa ya. dari DIM yang saya sampaikan tadi. Silakan Prim. Mohon izin menjelaskan pimpinan. Monggo, Pak. Siap. Pemerintah mengusulkan itu karena alasannya begini. Di DIM 149 pasal 16 tetap. Kemudian DIM 150 itu yang ayat 1 itu tetap. Kepala Badan menetapkan pengisian kuota haji reguler masa pelunasan dan penyaluran masa pelunasan. Menteri menetapkan pengisian kuota haji reguler masa pelunasan dan penyaluran masa pelunasan. Ini tetap jadi ayat 1. Nanti ayat 2-nya itu ada di DIM 162, Pak. Di 162 itu sebenarnya sudah berinci begini. Jadi yang tadi kita usulkan untuk kemudian dihapus, itu sebetulnya sudah diwakili dengan ini. Jadi nanti kira-kira peraturan menterinya itu tidak akan lari dari situ. Karena kaitannya gini, yang dimuat itu adalah ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kota, masa pelunasan, perpanjangan masa pelunasan. Sebagai dimaksud pada ayat 1. Jadi semuanya itu ada semua di situ yang nanti akan masuk. Jadi dengan demikian maka itu yang akan menjadi dasar kita akan mengatur dalam peraturan menteri. Jadi mudah-mudahan Pak kekhawatiran itu tidak ada karena sebetulnya di sini sudah ada. Kalau misalnya ada kekhawatiran bahwa nanti akan ada yang tertinggal, saran kami Pak, saran kami ini diskusi ya Pak. Kalau misalnya di ayat 2 itu ditambahkan, apalagi yang akan masuk dalam ketentuan lebih lanjut misalnya begitu. Binan. Untuk meyakinkan kita bahwa pasal ini dipastikan menjadi acuan haji, kita minta kepada pemerintah, permennya itu yang mengatur tentang ini diberikan kepada kita. Banyak. Ya, materinya, substansinya ini. Sehingga yakin kita tidak akan tertinggal sebagaimana dimaksudkan oleh Pak Biden ini. Ya kan? Jadi itu pegangan kita. Ya. Makasih. Yang lain, monggo. Pak Tua. Mungkin begini. Kalau kita menguraikan terlalu rinci seperti ini terlalu mengikat. Tadi kan sudah kita bahas, umpamanya mengenai lansia. Lansianya berapa, gitu kan? Itu akan terkotak. Tapi kalau yang dikhawatirkan Pak Abidin benar juga. Mungkin di situ tadi tambahan satu pasal lagi mengenai peruntukan kuota reguler ini terkait dengan lansia, disabilitas akan sama yang lain-lainnya ini akan diatur dengan peraturan menteri itu boleh. Karena Pak Abidin minta itu ada kepastian gitu. Mungkin satu pasal lagi ditambah atau satu ayat lagi ditambah. Saya coba mengcombine yang dikatakan Pak Marwan ya Pak. Mohon ditayangkan DIM 162. Kita ngapain ini? Pasal 16 ya? Ya. Kalau misalnya Pak, ini tawaran ya Pak, tawaran. Kalau misalnya di DIM 162 itu kita tambahkan Pak, kira-kira apa lagi nih? Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji, apalagi kira-kira Pak perinciannya gitu. Sudah cocok. Pak, kenapa nggak sesuai yang dari DPR aja Pak? Karena sama kan cuma sama aja sebenarnya Pak. Kalau kita nambah satu lagi,
Jadi 3 ayat. Ini sama dengan 4 ayat. Ya, sama aja tuh, Pak. Ya udah oke. Ini Pak, 5 ayat ya. Ini 5 ayat, ini 3 ayat. kami sebetulnya nggak masalah Pak, setuju Pak. Tapi yang penting sebetulnya gini, itu sebetulnya kan guidance ya Pak. Ya. Takutnya itu ditinggal. Ya. Toh Catatan nanti saja, Pak. sebetulnya kalau kurang dari substansi itu kan ada peraturan menteri yang akan nambahkan kan gitu. Ya. Siapa? Setuju Pak? Setuju. Ya. Ya, sekali-sekali di DPR lah. Enggak lah. Ini musyawarah, Pak. Jadi hidup lagi ya. Hidup lagi ya, hidup lagi. Hidup lagi ya. Hidup lagi ya. Hidup lagi. Mana yang hidup lagi tadi? Yang hidup lagi. Nah, itu jaga-jaga. Jaga-jaga aja, Pak. 151. 151. Tetap. 162 tetap yang dirubah dari peraturan menteri. Siapa? Ya. 162 tetap. Yang mati hidup lagi. Dari celah ini, Oh. celah permainan. Iya. 162 udah. Ya. Langsung kita ke 195 ya, Pak. Tadi kita tok ya, Pak ya. Ya, kita 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 tetap ya. Tetap. Selanjutnya ya tetap dihidupkan maksudnya. Ya. Ya, 162 tetap jalan, Mbak. Bu. Terus yang kita ke 195. 195. 195 dihapus kenapa? 195 dihapus kenapa? 95 ini sebetulnya sama dengan kita akan ngatur dari peraturan menteri siapa kuota bagi ibadah haji, tenaga kesehatan haji, itu kita akan atur dalam peraturan menteri. Tetap ada di 08. nggak usah perlu dihapus ya, Pak ya. Ya, berarti 195 sampai berapa? 195, 196, 197, 19 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 tetap ya, Pak ya. Tidak jadi dihapus, dihidupkan lagi. Sampai 20. Tadi sudah dibahas, Pak, tadi, Pak. Itu, Pak. Sampai baru, Pak. Sampai 206, Pak. 213. Tidak jadi dihapus, Pak. Ada Pak Abidin jadi nggak dihapus nih. 213. 213. Sampai jam 5 masalahnya, Pak. Target kita sampai ini selesai. Sampai bab 3. 199. 9 Pak, itu yang usulan DPR. PPIH Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, termasuk petugas perlindungan keamanan jemaah haji yang memiliki kemampuan khusus direkrut sesuai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dengan jumlah paling sedikit 10%. Nah, 10%-nya ini yang terlalu besar, Pak. Itu enggak usah disebutkan, nanti diatur menteri saja. Ya, setuju, Pak. Ya. Dihapus, Pak. Pak, jadi yang ini dihapus saja ya, Pak. Ya, oke. Yang satu Bentar, ini pelan-pelan ini ya. Ini memang izin pimpinan. Ganti aja, Pak. Tidak menyebutkan angkanya. Tapi penting ini untuk berkaitan dengan keamanan, pelindungan keamanan ini, Pak. Sana harus ada orang sana. Kalau enggak, mungkin jumlahnya yang paling sedikit ini nggak perlu diatur. Tapi kalau untuk kebutuhan, seperti kemarin kan juga Pak Presiden kan juga orang sana. Iya gitu loh, Pak. Pak, kalau ditutup, kalau misalnya titik setelah ibadah haji bagaimana, Pak?
memiliki Ya, tidak ada jumlahnya ya. dengan ibadah haji gitu ya. Ah, Oke, terus. siapa? Mohon dicatat. Yang catat berarti 199 diganti Perbaikan Pak, redaksional. redaksional. Itu Mas ditulis. Mungkin di ini aja, izin Pak Ketua. Jadi di titik direkrut sesuai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Siapa? Titik ya, nggak ada dengan jumlahnya, itu nggak ada. Setuju Pak. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Pak Sekjen Pak Kunta. Ini dihapus, ini mau tetap mau dihapus. Yang mana? Yang tim-tim lain tetap tadi. Sampun nih. Coba ada lagi. Pak Panja. Pemerintah. Pimpinan. Pak, mohon maaf Pak. Itu tadi kan sebetulnya kan tetap ya Pak, nggak dihapus, tapi di situ masih dihapus, takutnya terus. Oh, dilangi. Pimpinan. Woi. Apa? Oh enggak, Bu? Ya, kaitan dengan pasal 199, saya hanya mengingatkan saja kepada pihak pemerintah. Kaitan dengan PPIH Arab Saudi ini, kita mengakui bahwa perlindungan keamanan jemaah haji ini kaitan dengan linjam. Maka kami mengakui bahwa harus ada perhatian khusus. Petugas haji yang menyangkut dengan linjam ini mohon direkrut dari petugas keamanan yang memang mempunyai tenaga profesional. Bukan dari orang sembarangan. Maka kenapa kita berbicara 10%? Kami mengakui bahwa hari ini linjam dari tenaga TNI Polri ini sangat sedikit. Ini ada titipan, mohon maaf saya akui gitu loh. Ya, tetapi memang kami akui bahwa 10% ini memang tidak layak untuk disebutkan. Tetapi mohon ini menjadi titik poin dari pemerintah bahwa tenaga linjam ini lebih profesional dibandingkan dengan orang-orang yang selama ini tidak dilatih dengan baik. Ini mohon menjadi perhatian dari pemerintah, itu saja. Terima kasih Bu. Ya. Sedikit pimpinan. Siap. Saya ada titipan Pak Pimpinan. Ya, moga Pak. Dari sesama partai atau Hidayat Nur Wahid. Itu untuk 99 ini perlu ada ketentuan bagi calon PPI Arab Saudi bahwa harus memiliki kemampuan bahasa Arab. Perlindungan keamanan, Pak, maksudnya keamanan. Ini pada masukan dari teman-teman. Yang PPH-nya. PPH Saudi. Nggak bisa berangkat. Pak. Karena kadang di lapangan banyaknya permasalahan juga karena mereka tidak bisa berbahasa. Kalau bisa itu dihapus. Atau sebagian atau apa gitu. Kalau nanti bisa dihidupkan ini dihapus. Iya, Kemampuan khusus kan sudah ada, Pak. Jadi memang itu Pak Susi. Ya, bisa tafsirkan bahasa Arab situ, kemampuan khusus. Kemampuan khusus itu kemarin memang ini perdebatannya tentara polisi. Sama tadi udah dijelaskan. Teknisi yang udah 3 kali. Iya, oke. Siapa itu? Sudah Pak? Ya Pak. Siap. Gimana pimpinan? Itu Pak, jadi kemampuan khusus? Cukup kemampuan khusus, nggak perlu ini. Kalau kemampuan khusus itu bisa bahasa Arab, bisa ke kelincahan dan lain semua. Betul, Pak. Dia akan diatur. Iya. Ya. Terus. Oke. Ya Pak. Monggo Pak. Terus tadi sampai berapa? Lupa sana. 200. Berapa Pak? 200. Enggak, ini kan dihapus. Sekarang 213 ya? Enggak tuh. Semuanya. Oh, mohon maaf Pak, yang 200 sampai 205 itu. Oh, belum ya. 200 ya, Pak. 200. Yang dihapus Pak. Ya 200. 200. Oh, tetap ya Pak. Kalau itu tetap Pak, saya mohon perhatian yang 205 Pak. 205. 205 itu teman-teman yang dulunya di Direktorat Haji Pak. Itu kan memang tupoksinya dia, tugasnya sehari-hari memang ngurusin PPIH. Jadi kalau misalnya ini dibatasi 3 kali, nggak berangkat lagi tuh mereka Pak. Padahal itu tupoksinya dia. Jelasin Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, ini memang 205 ini Pak. Kalau seandainya nanti ini di state di sini, maka nanti teman-teman yang memang bertugas di Kementerian Haji, yang memang tugasnya itu menyelenggarakan ibadah haji ini nggak bisa berangkat. Nanti siapa yang akan bertugas di sana Pak? Kalau itu dibatasi hanya 3 kali, seperti itu. Pak, mohon yang 205 dihapus Pak. Ya Pak. Ya. Enggak. Ya. Bahasanya. Ada apa Pak? Ada apa?
Ya. Pasal Ya. pas 205 dihapus ya. 206 Untuk 204 juga tolong dipertimbangkan pimpinan. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan ibadah haji harus sudah melaksanakan ibadah haji. Nah ini mungkin agak susah. Nanti khawatirnya dikirimnya yang tua-tua. ya yang tua-tua gitu. Bagaimana Pak? 204 204 ini tolong dipertimbangkan lagi. dihapus saja ya Pak ya. Karena kemarin pengalaman saya, jadi ada juga kemarin TA, kami menjadi petugas haji, dan itu lumayan sangat membantu. Jadi dia hanya pernah berumroh, walaupun dia tidak pernah berhaji, tetapi berkat kemampuan IT dan yang lain-lain, akhirnya dia sangat membantu kemarin ketika pelaksanaan ibadah haji. Mungkin Hapuslah. ini dipertimbangkan. Kalau 204 dihapus. Pak, ada satu lagi Pak, 201 Pak. Bentar Pak. Ya Pak, sebentar Pak, sabar. Ya. 201 yang mana? Ya, ini ada keinginan presiden Pak, bahwa yang jadi petugas haji itu tidak hanya Islam, tapi yang agama lain bisa sampai Jeddah misalnya Pak. Ini juga dalam rangka saya nggak tahu apakah siar apa enggak, supaya ada ketertarikan, saya nggak tahu depannya seperti apa. Sehingga kemudian beliau itu menginginkan, ya udah biar paling tidak dia tahu bahwa ibadah haji itu seperti itu, siapa tahu tertarik apa dan sebagainya gitu. Itu yang kepengennya. Jadi mohon maaf Pak, jadi kalau bisa itu yang beragama Islam dihapus gitu. Ya. Izin pimpinan, kalau 201 ini saya tidak sepakat dengan panja pemerintah. Karena berbicara haji ini berbicara tentang rukun Islam yang kelima, Pak. Jadi kalau dicampur adukan, khawatirnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Oke, maksud Pak Presiden memang baik. Jadi biar ada keragaman antara umat beragama. Tapi saya pikir bukan di sini ranahnya keragaman itu gitu. Karena ini terkait rukun Islam, Pak, bukan urusan lain gitu. Beda yang menjadi petugas haji yang memang berasal dari agama Islam dengan yang tidak. Nanti khawatirnya nanti agak repot nanti Pak di masyarakat nanti membias nanti. Makasih pimpinan. Silakan Pak. Monggo Pak, monggo. Ini kan sebenarnya 201 ini ada kaitannya dengan 185. 185 itu PPIH sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Menteri. Kemudian PPIH terdiri atas PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter. Nah, biasanya itu untuk daerah-daerah yang kita minoritas seperti NTT dan lain sebagainya, itu ada juga Papua dan lain sebagainya, itu ada juga petugas-petugas non-Muslim yang menjadi PPIH. PPIH Embarkasi, betul. Ya. Embarkasi, tapi jangan sampai Jeddah. Ya, betul. Jangan sampai Jeddah. Ya. Ya cukup di itunya aja, di kabupaten kotanya aja gitu. Tanah haramnya kan cuma Mekah Pak. Ya, enggak boleh, jadi ini setuju dihapus ya Pak? Jadi begini pimpinan, kalau untuk PPIH Arab Saudi itu harus agama Islam. Tapi kalau PPIH Pusat itu bisa non-Muslim. PPIH Embarkasi itu bisa non-Muslim. Tapi kalau Kloter dan Arab Saudi itu wajib Muslim. Itu pimpinan. Nah, bahasanya bagaimana? Ya harus beragama Islam. Kalau nggak Islam ya nggak bisa. Jadi rujukannya begini, rujukannya ke pasal ke DIM 199. DIM 199 itu kan PPIH Arab Saudi. Kalau PPIH Arab Saudi itu beragama Islam, gitu maksudnya kan? Berarti sebagaimana diatur di pasal pasal 5. Nah, gitu disebutkan. Sama yang ini pimpinan ke masalah ibadah. Ya. Ranahnya ibadah. Di sini ditulisin. Jadi kalau ibadah itu sangat sensitif. Agama Islam khusus. Itu agama larinya gitu. Kalau kita, keinginan tetap Pak. Tetap itu Pak. Ya, ini kan tetap itu 205 itu. Pak Ibidin mau masukkan? 201 tetap itu Pak. Bentar, ini masalah ibadah. Ranahnya ibadah. Pelan-pelan. Udah sampai 20 berapa kita? Izin pimpinan. Izin pimpinan. Monggo. Jadi yang sudah berlalu ini kan sudah dilakukan. Ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Tetapi di sini tetap beragama Islam. Tetapi kenyataannya ini sudah ada di daerah. Jadi kalau menurut saya tetap aja. Terima kasih. Tetap beragama Islam. Oh ya.
Nanti kalau misalnya ditulis seperti itu melanggar undang-undang, Pak. Kalau misalnya ada agama lain. Betul. Itu yang berat, Pak. Ini yang saya mau bicarakan tadi, pelan-pelan ya. Jadi beragama Ya, Islam merujuk pada Pak pasal berapa tadi jadi Pak? begini, ini usul saya ya. Bukan begitu. Soal agama Yang boleh pusat bukan dikesampingkan. prestasi, Pak. Tapi misalkan calon PH harus memenuhi syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Yang boleh di Panstim tuh. Memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Tadi yang persyaratan tadi. Pertanyaannya, orang non-muslim bisa jadi dia mengetahui ini. Misalkan seperti yang di Papua tuh, yang petugas kloter, dia tahu tuh ngumpulnya, yang laki-laki harus ngumpul laki-laki, kalau nggak muhrim, kalau macam itu loh. Iya, di petugas imigrasi. Nah, kalau katakanlah ini semua berkaitan dengan petugas haji, dimasukkan kolom beragama Islam, kalau ada yang di sana, petugasnya yang ini, itu kan menimbulkan masalah. Itu yang ini saya. Iya, jadi pelanggaran. Karena dokternya ini di Kota Medan nih. Ya, di Kota Medan dokternya, bukan ya. Nias. Betul. Dokternya Kristen. Nah, contohnya gitu loh. Nah, ini tolong ini apa kita harus apa benar-benar mengakomodasi lah. Apa ya? Misalkan yang nggak boleh ke tanah suci itu batasnya kan Makkah dan Madinah. Jeddah boleh. Banyak orang Filipina di situ. Kan begitu kan? Ini saya membaca yang disampaikan pemerintah. Nah, kalau misalkan di bidang keamanan segala macam gitu. Ya, kalau yang apa ditugaskan dengan tugas khusus di Jeddah boleh misalnya. Itu ini syariat ya. Nah, kita cek lagi nih sekarang. Perkembangan Arab Saudi semacam apa? Berarti urusan agama diatur menteri lah. Itu menurut saya. Pak, setuju Pak dengan Pak Marwan tadi Pak, biar ini tulisan menteri sehingga kemudian yang DIM 200 sampai dengan 207 persen nggak usah masukkan, masuk di dalam peraturan menteri. Apa ya? Oke ya? Ya, ya setuju. Dihapus. Ya, Itu setuju Pak, dengan itu. Pak, saya mengingatkan ya. Jadi persoalan sekarang ini, ya, Arab Saudi itu sekarang ini tidak hanya Jeddah dan Madinah, Jeddah dan Mekah. Bahkan sekarang itu boleh masuk. Orang selain non-Islam itu boleh masuk. Wisata, istilahnya wisata, Pak. Ini yang jadi repot. Makanya kalau saya kembali ke tadi saja. Sebenarnya haji itu kan Arafah dan Mina, kita Al-Hajjul Arafah kan itu kan di situ. Ya kan tuh. Iya Arab Saudi ya haji itu ya Arafah. Iya Arafah. Ya ini kalau kita mau detailkan ya kan sana. Berarti 200. Menteri aja lah. Iya diatur menteri aja lah. Diatur menteri ya Pak. Berarti dihapus diatur terus menteri nomor apa Pak? Pak Pimpinan, fraksi PDI Perjuangan, panja hajinya itu ada non-muslim loh pimpinan. Ya, udah. Non-muslim Kristen dari PDI Perjuangan 2 orang. Pansus hajinya dari non-muslim juga loh. Hebat. Dah. Dia bukan mau ibadah haji. Dia nggak mau alhamdulillah. Berarti itu ada jadi Pak. Maksudnya presiden itu Pak Ketua. Itu kan petugas kan belum tentu ibadah. Itu maksudnya begitu itu loh. Ini yang harus kita pahami. Gitu loh. Ya Pak. Itu dihapus. Yang ini apa? Ya. Yang dihapus ini apa? Syarat Pak PH. Syarat PH diatur oleh peraturan pemerintah. Oh, ya. Sampai 206, 207 diatur. Ya, 206 dihapus, tapi ada klausel Pak. Petugas PPH diatur oleh peraturan menteri gitu loh. 208 ya. Ya, oke. Berarti sekarang 213. 213.
Bagaimana Pak? Teman-teman DPR? Nanti menterinya sesuai dengan DPR enggak? Salah lagi nanti. Ini menterinya sesuai dengan DPR, itu pusing lu ketemu Yakut lagi. Izin. Pak, Pikir ini betul nih. mumpung masuk di apa Menterinya salah. tim ini. Jadi Menterinya salah. Salah. petugas haji daerah TPDH ya, TPHD betul memang harus diatur oleh peraturan menteri. Karena faktanya di daerah itu yang menjadi tim petugas Tadi opsinya dibubarin. Itu para saudara-saudara kita yang punya otoritas di sana. Dibubarin. Dia pakai kota jamaah, petugas kota jamaah reguler kan begitu ya Pak ya. Nah ini kemarin itu 1.555 kota diambil mengambil hak reguler dikasihkan ke mereka. Nah itu biasanya itu ya ada ya bupati, ada wakil bupati, ada DPRD, ada ya yang punya otoritas, yang punya itulah di situ. Nah sehingga nanti peraturan menterinya berkaitan dengan petugas haji daerah ini harus benar-benar tuh. Karena faktanya di lapangan nggak mungkin lah DPRD provinsi jadi petugas, dia dorong-dorong, segala macam nggak mungkin itu nonsen itu. Dia hanya sekedar ngambil kotanya aja tuh Pak. Kalau tugasnya enggak itu. minta dilayani. Iya, hanya mereka ngambil kotanya saja, biar dia bisa berangkat, tapi jadi petugas tuh enggak gitu loh. Ya, setuju Nah Pak. ini gimana nih Pak? Dihapus Pak nanti Pak. Sudah dihapus Pak tadi Pak. Sudah ya. Ya. Tapi jangan pakai kota kita, kota ini Pak. Malah nggak ada Pak. Nggak ada. Sudah ya, oke. Ya. Makasih. Berarti ini Ya. bagaimana teman-teman? Lihat ya, dihapus. Berarti nomor berapa sekarang? Sekarang nomor berapa Mas? 228. Nah, kita perpanjang dulu sampai 15. Enggak Pak, cukup Pak. Tunggu dikit tuh Pak. 1/4 jam ya. 5/4. 228. Ya, 228 dihapus. 249. 228. 249 Pak. 249 loh Pak. 249, 228 dihapus sudah. Nah, ya itu kita lihat dulu Pak. Oh. Apa ini Pak? Apa ini? Apa itu Pak? Masalah apa ini? Pendaftaran. Dihapus saja. Oh, pengulangan ya Pak ya? Oh ya, ya dihapus ya. Dihapus Mas. Ya. Ya. Diberi keterangan dihapus. Diberi keterangan dihapus, direposisi 2. Gitu loh, biar dia enggak 2 pira? Ya. Dari 249. Ya, sorry. Ya. Pelan-pelan. Izin pimpinan mungkin mengingatkan pimpinan yang DIM 248 itu kan tadi masuk klaster substansi dan mohon maaf Mas Daniel, boleh lihat Mas Daniel yang 248 tadi disepakatinya apa? Udah. Nah, yang 248 itu kan sudah disepakati di Ya. substansi, jadi untuk yang dihapus di 249 Bapak mengingatkan saja. Ya, yang dihapus 249. Dari mulai. Ya, 249 dihapus, 250 dihapus, 251 dihapus, 252 dihapus, 253. Oh ya. Kan 3 kali ya, 3 kali. Jatuh-jatuh ya. 253
Apa itu, Pak? Dihapus ya. Ya. Oke. 262. 262 hapus. Oh ya, substansi, Pak. Ya. Berarti sudah di substansi ya. Udah. Jadi nggak jadi hapus ya, Rok ya. Dok. 267. Ya, Menteri. Masih disepakati, Pak. Ntar dulu, Pak. Masuk 262 tadi, Pak. Sebentar, Pak. Nah, 262 tadi disepakati. Ah, ya. Ya, ah. Yuk, ya, Pak. Dah. Terus udah 267. Ya. Ya. Terus 305. 305, Pak. Badan ke Menteri. Oh. Iya, ha. Terus bagaimana? Masuknya di mana, Pak? Masuknya di mana nanti? Oh, ya, ya. Oke, oke kalau itu. Oke. Sudah, Pak ya? 331. Pasal 3 menghapus itu karena masuk di dalam DIM 694 sampai 708 tentang pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Jadi kan satu di situ pakai posisi tidak digelarkan. Di pengawasan jadi satu pengawasan, Pak. Karena ini kan masih pencabut beberapa. Ya, Mbak. Bentar, Mbak. Sebentar saya coba. Bentar ya, Pak. Cek sebentar. 331. Izin pimpinan, setelah kami cek memang ini dihapus tetapi dipindahkan, direposisi sebenarnya. Direposisi ke DIM 694 sampai dengan DIM ya. Ditulis, Mas. Selamat ya. Mas Anu, tulis. Direposisi, dihapus tapi direposisi. Dihapus dari posisi ke mana? 694 sampai 708. Di klaster ya. Oke, 332. Sama ya. Sama, Mbak. Sama ditulis, Mas, gitu. Mas benar. Oh. Benar, Mbak? 333 ini apa? Ini sudah masukkan dalam bab dalam pasal 119A. Direposisi ke pasal berapa tadi? 119A. 119. Coba kita lihat dulu ya. 704. Ke DIM Mas, ke pasal DIM 04. DIM-nya berapa? DIM berapa itu? Ya. 704. Ya. 704. Coba dibaca dulu lah apanya bunyinya. Ya, DIM 704. Kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 60 hari kerja. Lama nih, Pak. Jangan 60 hari, Pak. 30 hari itu. Ya, di sana ini. Ya, mungkin nanti ya belum sampai ke situ ya. Belum. Tapi supaya kita ingat jangan 60 hari. Ya. Kelamaan. Nanti mungkin cukup 30 hari setelah selesai napar akhir. Bukan selesai pulang jamaah. Begitu. Kami tandain ya, Pak. Ya. Nanti tandain ya. Oke. Tandain. Kalau yang lalu itu setelah pulangnya jamaah, Pak. Sekarang selesai hajinya saja. Setelah haji, nafas. 30 hari terhitung setelah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji nafarsani, Pak. Iya. Ya nanti catatan kan masih jauh ya. Masih jauh besok, Pak. Ya.
Enggak jauh Pak besok Pak. Jauh itu. Ya, makasih. Hapus ya, dihapus yang ini ya. Ya, dihapus. Tok ya. Jadi di tok tadi 331, 332, 333, 334. Aduh, pas ini. Pas, dari pas. Nah, pas 5 menit. Hadirin yang saya hormati, dengan demikian berakhir sudah rapat pada RU hari ini. Rapat kami skors dan akan dilanjut pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus jam 10 sampai sore lagi Pak, insya Allah. Sampai selesai. Demikian acara saya skors dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.